tahsinul Quran. Sebagaimana yang kemarin telah kita mulai di pertemuan pertama, kita telah mendapatkan materi teori yang sudah disampaikan dan juga dipraktekkan sebagai bekal untuk pertemuan kedua malam hari ini. Mungkin selebihnya waktu dan tempat kepada guru kita dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillahil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzawil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidzawil 'uquli wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummati fi a'lal maqam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'alna fasahata fil lisan, amin, wa bilagatan fil kalami fi qiraatil Qur'an. Allahumma ij'alna fasahata fil lisan wa bilagatan fil kalami fi qiraatil Qur'an. Allahumma ij'alna fasahata fil lisan wa bilagatan fil kalami fi qiraatil Qur'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Makmur yang Allah muliakan dan al-faqih hormati, kepada tuan-tuan guru, para ustaz yang mohon maaf al-faqih tidak menyebutkan namanya satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqih, kepada seluruh para tuan-tuan guru, para jamaah semuanya, mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah duduk di tempat yang mulia ini dengan satu tujuan, melaksanakan kewajiban kita sebagai hakul muslim, thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dari rumahnya masing-masing senantiasa menjadikan keberkahan di dunia wal akhirah. Di dunia berkah rizki, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, tujuan, cita-cita kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat akhirat ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wan nabiyana, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, itba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamah kita mendapatkan syafa'atu uzma, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Baik, tentunya di pertemuan yang kemarin Al-Fatih menjelaskan beberapa tahap untuk teori daripada pembacaan tahsinul Quran, dan yang kemarin dibagikan tentang maratibul qiraah fi tilawatil Quran. Kenapa sih kita harus mempelajari daripada yang disebut dengan maratib, tartibnya membaca Al-Quran? Tertib itu terdiri daripada kedisiplinan, dalam artian harus mengikuti langkah peraturan
ketika orang membaca Quran. Orang bawa motor, orang bawa mobil, ketika tertib di jalanan, insya Allah perjalanan selamat. Ya. Kita pun sama ketika membaca Al-Quran, kalau tertib peraturannya, kita tahu dasar hukumnya, kita kerjakan dengan sekuat mungkin, sebisa mungkin, maka insya Allah bacaan yang kita baca bukan hanya capek doang, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah akan limpahkan. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu falahu asru amsalihah. Setiap bacaan yang kita baca itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan beberapa pahala. Satu kebaikan, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Dan di 10 kebaikan tersebut tentunya ada beberapa tahap. Ampunannya Allah, maghfirahnya Allah, diangkat derajatnya manusia. Bahkan yang sangat luar biasanya, setiap satu kebaikan, satu huruf, 10 pahala. Semakin banyak kita baca, maka semakin banyak pula bacaan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan. Tetapi bacaannya yang tertib, ya, yang tertib, yang mengikuti peraturan apa-apa yang sudah ditentukan oleh kaidah tajwidnya. Karena wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana athimun. Bahwasannya Al-Qur'an diturunkan itu ketika ke alam dunia ini memakai tajwid, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa bertajwid maka athimun, dia berdosa. Nah, di sini jenis bacaan Al-Quran yang pertama adalah at-tahqiq. Ya. At-tahqiq ini artinya adalah tempo bacaan yang sangat pelan, yang dipergunakan khusus untuk orang yang baru belajar Al-Quran. Mari disampaikan, ya. Orang yang belajar Al-Quran mah salahnya saja dapat pahala, salahnya saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, tekankan dalam hati ketika kita bertadarus, ketika kita membaca Al-Quran, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, niatkan dalam hati bacaan kita masih belajar, ya. Tapi niat belajar juga harus ada pembuktian. Ya, niat belajar ketika baca Quran tapi ngaji mah kagak. Nah, itu sama aja. Ya, harus niat itu dibarengi dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Ya. Jadi niatnya kagak palsu. Kita lapar nih, pengen makan. Cuma dengan niat doang, saya niat makan tapi kagak makan. Kenyang enggak? Kagak. Ketika kita membaca Al-Quran, niat kita agar diampuni segala dosa kita, agar setiap bacaan yang kita salah itu bernilai pahala, walaupun salah bahasanya, harus ada pembelajaran. Ya, agar apa? Agar segala bacaan kita ini tidak mengandung yang disebut dengan bendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk yang terbata-bata. Kemarin udah dipraktekkan belum? Kemarin belum ya? Yang at-tahqiq. Iya, udah belum? Sudah. Coba sekarang dibuka Al-Qur'annya, mangga. Kita ulangi dulu yang at-tahqiq, silakan satu-satu. Kita terapkan untuk pembacaan suratul Fatihah. Karena Fatihah ini adalah rukun daripada rukun sholat yang kita baca di dalam keseharian kita. Nah, jangan, walaupun kita belajarnya hanya Fatihah, Pak. Fatihah ini adalah disebut dengan surah Ashabul Masani, surat yang dibaca 17 kali di dalam sehari semalam. Tetapi harus benar bacaannya agar sholat kita sempurna. Apalagi yang bertanggung jawab sebagai
imam, ya tentunya harus bisa i'lamuhun absahum, ya ilmunya harus tahu, absahum fasihnya bacaan daripada huruf tersebut harus disesuaikan, ya. Ini kalau pakai tempo at-tahqiq Pak, dengarnya emang kurang enak, ya dengarnya pun nggak enak karena emang bacaannya lambat kayak orang baru belajar Al-Quran. Nah gitu, ya. Nanti kita akan bertahap. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. semakin lambat maka mad tobi'inya atau madnya semakin panjang, ya. Bismi, jangan bise. Nah, nya dibuang sekarang. Karena di sini tidak ada huruf e. E itu hanya disebut dengan tawalud, ya. Kalau mungkin imalah, ya. Kalau dalam kajian hukum tentang tajwid ada imalah atau baina-baina ya. Kalau bisa mah ya enggak ada. Jangan dibisa, jangan bismillahirrahmanirrahim. Haknya biar terasa karena hanya ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirrahman juga sama. Jangan kayak tadi. Ya, jangan kayak e-nya. Hirrahma langsung jatuh ke mim. Jangan hirrahmanirrahim. Jangan pakai emak. Ya, yang emnya itu harus dibuang. Harus jatuh ke mim. Maknya. Ya. Hirrahma. Mungkin kalau kita baca dengan tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Tartil, ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gitu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qarin, ya, mujawad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirrahman. Nah, sekali kan? Suka ada kayak gitu, ente gitu orang langsung amadu ditarik lah itu kalau tuh. Ya. Saya kemarin habis ngejuriin di RTQ tingkat Bekasi, teman-teman dipercaya oleh Bupati sebagai dewan juri, ya, untuk lomba se-Kabupaten Bekasi. Itu banyak kori-kori yang lebih mengandalkan lagu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini langsung terletakkan hukumnya salah, ya. Beberapa. Jadi satu kali hukum saja 2 kesalahan. Sedangkan satu kalimat hanya dikasih 30 poin. Kebanyakan salahnya ya udah jali, ya. Ada khofi, ada jali. Nah, di sini harus diseimbangkan, makanya biar kelihatan di mad latihnya dipelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan amnya. Hirrahmanirrahim. Paham? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan. Yang kedua, sama. Al-ha. Jangan al-ha. Kadang yang terbiasa ditahan, jadi ada e-nya, Pak. Al-ha. Jangan al-ham. Al jelas. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Ayo, alhamdulillah. Intinya ayo. Selesai kode. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini untuk saya sampaikan untuk at-tahqiq ini Pak ya. Ini jangan menjadi patokan nanti ketika kita membaca Al-Qur'an. Ini khusus untuk orang yang baru belajar. Makanya kelihatannya kayak kepanjangan banget gitu. Karena emang kita semakin lambat semakin panjang. Tapi nanti kalau kita baca Quran ya baik sendiri ataupun ketika sholat, jangan pakai yang ini Pak. Nanti kepanjangan. Ya, sholat maghrib kita jadi imam. Ya, Bismillah, diketawain sama anak ya, bisa kayak gitu mah gitu Pak. Nah, jadi standarisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, imam. Apa tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matobinya atau madnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau tahqiq ada yang stabil, ada pun yang tidak stabil. Untuk apa tujuannya? Untuk melihat peletakan lidah di mana, peletakan bibir di mana, ya, agar kita tahu caranya untuk melafalkan daripada huruf tersebut. Ya. Nah, khusus untuk kita bareng-bareng ya ngajinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Nah, haknya dirasa hak kecil. Jangan Allah. Ya, ha. Ada hak. Ini hanya hak kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa pakai yang stabil ataupun yang tidak stabil, mangga bebas. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, jangan digetakin, jangan iya tapi mengalir dia, karena hukumnya tahqiq. Iya, tapi jangan diidghamkan, jangan digunah, dalam artian ditahan. Iya, itu kepanjangan, karena ini bukan hukumnya idgham bigunnah. Iyyaka na'budu, ainnya biar terasa, na'budu wa nah, du-nya jangan dipanjangin Pak. Kadang orang kebiasaan iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya, kadang ka juga harus dipanjangin. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya, harus tahu bagaimana panjang pendeknya. Karena satu hajah huruf yang kita salah baca, maka maknanya pun akan berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
besar. Ihdinas sosisu bas. Ya, so itu agak sedikit diangkat. Ya, so dia ada suara yang berdesis seperti burung. Ya, ihdinas sirat. Nah, koknya jangan to. To itu 3 yang baris. Ta, dal, po. Ta paling bawah, dal di tengah-tengah, po paling atas. Po itu bauko. Ya, kalau dalam hukum sifat daripada makhrajul huruf itu ada 3 dia serangkai, tak dal po. Penempatannya lidah paling ujung naik sedikit di antara gigi seri atas nih, ya. Ta agak sedikit keluar lidahnya, dal naik punggung lidah, ada po paling naik, sehingga kalau diibaratkan di dalam mulut saya Pak nih ada angin Pak yang menggumpal, walaupun bukan sifatnya hamas, bukan, tapi pas kita keluarkan itu tidak ada angin yang keluar, tidak kecil anginnya, dia terlihat. Makanya saya sampaikan nanti ketika kita ngaji makhraj tentang huruf, ya, itu yang saya perhatikan ketika saya mengkaji metode-metode para ahli Al-Quran, diambil hikmahnya itu ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang 28 huruf hijaiyah itu bagaimana tingkat kenyamanan Pak. Tingkat kenyamanan yang kita keluarkan. Karena mungkin kalau Bapak buka kitab yang saya bikin kan ya, yang saya rangkumankan, itu ada tentang makhrajul huruf. Kalau kita baca mungkin liar Pak. Ya, di mana peletakan bo, karena emang ini gaib. Apalagi tuh alisan. Lidah kita kan di dalam mulut kita. Kita pun belum pernah lihat bagaimana lidah, gimana muter, gimana ke atas, ke pinggir, gaib. Ya, makanya kesimpulan saya ketika saya alami, ternyata tujuannya adalah bunyi yang dikeluarkan. Bunyi yang dikeluarkan. Ketika saya rasakan pengucapan po, pi, pu, bau, po. Nah, berarti ada angin di sini nih. Ya, po. Kalau di sini nggak ada angin yang menggumpal di dalam mulut kita, mungkin to, ti, tu, bato, tidak ada angin, Pak. Ya, po. Ada angin yang keluar. Walaupun dalam keterangan tersebut tidak mengumpulkan angin di dalam mulut, ternyata hikmahnya di situ. Memang yang menjelaskan para tuan-tuan guru, para ahlu Quran, seperti dalam Al-Jariyah ada keterangannya pengucapan itu seperti apa. Nah, ketika saya tarik kesimpulan, contoh di metode qiraati, orang ketika baca makhraj atau bismillah itu sampai dibuka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar-benar kenapa? Paling dasar. Untuk anak-anak pas. Sehingga nanti kita anak-anak sudah mulai dewasa, karena sudah terbiasanya mengucapkan huruf, ya, walaupun bibirnya tidak naik ke atas, naik ke bawah, monyong seperti apa, udah bulat Pak suaranya. Nah, saya simpulkan seperti itu, ketika kita udah lancar, tanpa harus merubah bibir kita, yang penting tujuan kita bulatnya huruf yang kita ucapkan. Seperti itu. Ya. Contohnya huruf bo kan, ya, Nabi kita mengucapnya bisa dua-duanya, lidahnya memanjang, bisa ke kiri bisa ke kanan. Abu Bakar Siddiq, Umar Utsman itu ke kanan, Sayyidina Ali ke kiri. Perbedaan banyak. Ternyata apa yang diucapkan? Bunyi. Ya, bunyi. Ada metode al-muyassar. Ada metode yanmu'ah. Sama semuanya. Diajarkan ini. Seperti kita mau angka 10, Pak. Pasti beda-beda kan caranya. Ada 2 tambah 8, ada 5 kali 2, ada 5 tambah 5. Masing-masing punya metode agar tujuannya apa? Nomor 10 bunyi yang dikeluarkan. Nah itu. Jadi tanggap to itu seperti apa bunyinya, kita praktekkan.
Nah, ya, apalagi kalau kita laki, lihat bibir buruknya. Oh, seperti itu pengucapannya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qaqiqu baqo, bukan qa. Ada orang kadang ngucapin qa itu seperti beletuk gitu, Pak. Baqo. Itu saya ketika mau merubah membaca keterangan qaf tidak ada sampai orang nyakluk ya. Nah, qanya itu ada di mana? Di tenggorokan, adalah halqi. Sedangkan adalah halqi itu hanya huruf dua, ain dengan ha. Ya, berarti qaf bagian daripada huruf huruf halqi. Kira-kira qaf halqi bukan? Bukan. Dia di atas. Bersejajar terakhirnya antara lidah ya dengan tenggorokan, qaf dengan kaf ya menempel dengan tenggorokan, berarti jangan terlalu nah ada sakit ya. Ihdinas siratal mustaqim, kalau masih ada yang seperti itu kan dihaluskan ya, mustaqim. Nah, tengah-tengah sini nih, ya, di atas. Kayak kaf, cuman kaf mah tidak mantul, kalau qafnya mantul. Ihdinas siratal mustaqim. Sengaja kurang enak lagunya tuh. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata masih siratal ladzina, lazi ya, bukan lazi, pakai dal. Dal itu bersamaan dengan zal, sa ya, zal, sa itu masuk tuh. Jadi kayak di ini, kayak digigit ya, zal, sa dengan sa ya, zal dengan wa, 3 huruf tuh, wa, za, sa. Kalau wa itu karena vokalnya o digigit o, kalau za vokalnya a, kalau sa itu yang titik 3 seperti huruf ta titik 3 digigit. Sa, zal, wa itu bagian daripada yang digigit lidah kita. Ya, di sini makanya ucapannya siratal ladzina. Yang penting kita terbuka dulu. Ya biar terbiasa, kadang kan yang belum terbiasa gitu, Pak. Siratal ladzina, kadang ladzina, ladzina jadi lazina, lajina, zalzal, izazul. Beda kan? Izazul, izaja. Nah, antara ja, jim, zal itu berbeda. Ya, pasti maknanya pun akan berubah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha ini di adal halqi, pertengahan tenggorokan ya, hamzah ain he awal di atas, ghain kha ya, di atas di atas di ujung agak ditaikan. Ghairil mag, tidak mantul, ghairil mag,
maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya itu wajib Pak 6 harokat. Karena hukumnya mad lazim musaqqal kalimi. Semua imam dari 7 qiraat itu bersepakat bahwa mad lazim musaqqal kalimi itu setiap matobi yang bertemu di depan ada tasydid maka wajib itu 6 harokat. Tidak ada perbedaan, semua kompak. Ya, ghairil maghdubi 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dialirkan. Dallin, jangan dallin. Nah, itu kan dia percepatannya ketika orang sedang pakai tempo at-tahqiq langsung loncat Pak ke tempo al-hadr. Dallin. Jadi kaget kita dengannya. Seperti lagi kita nyantai ngeng, ada androga. Cuman kita kagak bisa ngimbangin gas. Bukan yang diinjaknya rem tapi gas. Nabrak akhirnya. Nah, kita kaget kan. Ya. Jadi mengalir. Waladdallin. Ini baru tempo at-tahqiq. Barang ghairil 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini temponya disebut dengan at-tahqiq, yang artinya tempo bacaan yang sangat pelan yang digunakan khusus untuk orang yang baru belajar Al-Quran ataupun terbata-bata. Nah, sekarang saya bacakan Pak nih. Adik kan kurang stabil. Ada yang stabil, tetap dia menggunakan dengan kestabilan. Panjang pendeknya stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang 2 harokat dia tidak akan kepanjangan. Ada begini kan? Bismillahi itu kurang stabil. Makanya dimaklum orang yang salah dimaklum. Kenapa? Baru belajar, nggak langsung pinter enggak orang belajar mah. Nah, ada yang stabil sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini kan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, 2 harakat itu diseimbangkan. Maka jangan terlalu panjang-panjang ya. Saya baca, coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak? Bismillahirrahmanirrahim. Matobi'inya atau yang 2 hakatnya jangan terlalu panjang. Jadi maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan maknya dia jangan terlalu panjang, distabilkan 2 harokat. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang stabil Pak. Ya, ini kayak tadi. Karena kita masih sistemnya untuk mengawali. Lanjut yang kedua. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Barang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas, lanjut. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Agak sedikit dipendekin maknya. Ar-Rahman. Haknya biar kerasa. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang di akhir yang disebut dengan mad arid sukun itu boleh 3 cara. Yang napasnya pendek cukup 2 saja. Yang napasnya lumayan panjang pakai yang 4. Wah panjang nih napasnya kayak napas kuda. Boleh pakai 6 Pak. Jadi boleh 3 cara. 2, 4, 6. Semua ilmu ahli qiraat itu sama, tidak ada yang berbeda. Antara mad tadi lazim mustaqal kalimi itu 6 harokat, mad lazim hafil musbah 6 harokat, mad arid disukun 2, 4, 6. Sama semuanya kompak ya sama. Kecuali yang lain nanti ada perbedaan ya. Maliki yaumiddin. Distabilkan. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca bareng. Temponya ambil yang stabil ya, jangan yang pertama. Yang sekarang kedua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah lancar semuanya. Ya. Stabil. Jadi tidak ada yang kepanjangan. Tapi kagak tahu kalau suruh baca sendiri mah ini.
Baik, silakan buka lagi yang fotokopian. Yang kedua, ini malam ini harus tuntas nih semuanya ya, sampai al-hadr. Ya. Yang kedua adalah at-tartil. At-tartil itu adalah tempo bacaan yang pelan atau standarisasi. Sehingga tartil ini kebagi dua. Ada tartil murattal, ada juga tartil mujawad. Kenapa dibagi dua? Karena tartil ini adalah suatu tempo yang sangat disukai, dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, tartil itu dia seimbang. Tidak pelan. Ya, tidak pelan banget ya, tidak sangat pelan, tidak terlalu cepat atau yang cepat banget. Ya. Sehingga yang tartil ini mah kemarin sampaikan orang yang tidak mempunyai target Pak kalau baca Quran. Apa tujuannya? Ada zuk, ada kenikmatan tersendiri. Ya, ketika pikiran lagi pusing, lagi banyak masalah, lagi galau lah kalau sekarang ya, lagi galau. Pernah nggak Pak galau Pak? Ya, besok mau bayar utang, cuman ini utangnya 2 juta, kalau punya duit 20.000, pusing nggak? Sedangkan di rumah istri ngambek-ngambek baik minta duit dari baju baru, anak belum bayar sekolahan, galau kan? Ya, pusing pikiran ya. Nah, ada keindahan, ada zuk kenikmatan, sehingga bagi orang yang mendengarnya pun nikmat Pak. Yang membacanya nikmat, yang mendengar pun nikmat. Makanya kita sering memanggil sahabat yang disebut dengan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau itu ya yang sering disuruh oleh Nabi kita membaca Quran. Sehingga ini masih ada kaitannya, turunannya dari Nabiullah Daud alaihissalam. Beliau ketika baca Quran ya, itu daun yang jatuh berhenti ya, sama kayak Nabi Daud. Beliau ketika ada kuda ngamuk, beliau baca Quran, langsung diam, nangis itu kuda ya. Sehingga Nabi kita ya, ahsantum sautika ya, sautuka maaf, jadi bagus suaramu, keindahannya. Makanya kalau pengen punya anak ya, yang pengen suaranya seperti Abu Musa al-Asy'ari, bacain Fatihah, hadiahin ke ya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah seorang qori lah kalau zaman sekarang mah gitu kan, suaranya agak bagus suaranya ya. Nah, ada yang pertama murattal yang biasa dibaca oleh Syekh Sudes, yang dibaca oleh Syekh Bandar Balila kalau di Mekah ya, atau kalau yang viral itu Syekh Misyari Rashid ya, itu beliau lantunannya pakai murattal ya, tapi posisinya kalau beliau sedang membaca sendirian ya. Tapi kalau sedang menjadi imam, beliau temponya akan naik ya, seperti Syekh Sudes, kadang tempo cepat dia kan kalau posisinya lagi jadi imam. Tapi kalau sedang sendirian nikmat rasanya. Saya contohkan dengan surah Al-Fatihah dengan nada ros ya, ros kan yang biasa dipakai di masyarakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa ya. Saya pengen di Al-Baitul Maqmur ini agak sedikit berbeda nagomnya, biar bedain gitu. Nah, berarti ini udah ngaji lagu nih ya. Walaupun kita baru belajar tartil, misalkan kalau imam gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Syekh Sudes ya. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Itu kan yang biasa di masyarakat. Kalau dimainin gitu lagunya, ya kalau yang standar mah lurus aja kayak jalan tol gitu. Ya. Kita pakai dengan nagong ros, ya kita pakai dengan ziharkah apa ya? Ziharkah itu kan yang biasa dipakai orang Malaysia, ya. Nah, buka Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, stabil ya, jangan terlalu panjang maknya. Bismillahi, jangan Bismillahirrahman, itu kepanjangan karena kita udah naik temponya pakai tartil murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Lahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasanya ada rendah, ada tengah, yang ketiganya naik. Ya, kalau kuat silakan, tapi kalau nggak kuat sadar aja. Ya, naiknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jangan iya tapi mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
turun? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tempo mortal ini juga sama. Kalau sholat sendirian atau sama istri boleh Pak pakai tempo mortal. Habis ngaji tahsin subuhnya kesiangan sama istrinya, Neng kita berjamaah di rumah. Nah, malam habis ngaji tahsin nih pakainya pakai mortal. Dengerin ya, belakang komat gitu kan. Gak apa-apa kalau sama istri mah, tapi kalau jadi imam kan banyak orang, ada yang pengen buru-buru ya. Ada yang santai. Nah, kita pakainya jangan pakai mortal, nanti ada tahapnya at-tadwir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mortal. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Naik kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istrinya kagak jawab amin, tidur ternyata. Mana amin, Neng? Amin apa, Neng? Ngantuk enak banget udah lu. Tapi lulus ngajinya di sini. Ya. Boleh pakai tartil kalau di rumah sama istri mah enggak apa-apa, komplain juga ya. Biar rajin sholatnya. Tapi kalau di masjid mah ya nanti kita akan tahapnya yang naik lagi. Nah, itu tempo at-tartil. Jadi yang mendengarnya pun enak, yang bacanya pun akan mendapatkan ketenangan jiwa ataupun syifa, obat lah ya, obat galau, obat pusing ya. Ada lagi yang disukai oleh Nabi kita, mujawad. Nah, mujawad ini adalah tempo bacaan Al-Quran yang dipergunakan oleh seorang qori atau tilawah ya, qori'ah. Ini yang biasa dilombakan. Sebenarnya murotal juga ada lombanya, Pak. Ya, ada. Mujawad ada lombanya. Biasanya untuk murotal itu untuk anak-anak ya, umur yang 7 tahun sampai 11 tahun. Itu lombanya lomba tartil murotal. Ya, tingkat kecamatan, kabupaten sampai nasional, sampai internasional ada. Ya. Ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah, Makawi. Kalau mujawad, misteri, orang-orang Mesir. Makanya kemarin sahabat saya Haji Salman, alhamdulillah ketika MTQ di Mekah, di Saudi, baru awal masuk gitu kan, penyisihan, beliau kan orang mujawad kan, sering qori gitu, bawakan dengan nada mujawad, langsung di black, ya blacklist. Kenapa? Nah, orang sana mah kan sukanya merotal.
orang Mekah. Orang Mekah itu seperti Syekh Bandar Balila. Beliau bukan tidak bisa melantunkan mujawad, tapi emang kebiasaannya. Ya. Pernah nggak dengar orang-orang seperti Syekh Sudes, Syekh Mish'ari, Qori? Enggak kan? Tapi seperti orang Mesir, Syekh Mahmud Syahad, Syekh Mustafa Ismail, ya, yang sekarang terkenal adalah Syekh Denuaina, Syekh Nazir. Itu kan beliau seorang mujawad semua. Tapi makanya orang mujawad pasti bisa merotal. Tapi kan orang merotal belum tentu seperti orang Arab kan. Orang Arab ada yang tiap hari di Arab, lahir pun di Arab, makan di Arab, tapi kagak bisa ngomong Arab. Ada kontak. Kontak ya kan ngomong apa? Kagak. Itu canda doang. Nah, orang merotal jarang. Tapi kalau dengan dia latihan terus, insya Allah bisa. Ya. Sama merotal juga mengikuti 7 lagu ini. Ada lagu Bayati, ada lagu Soba, cuman temponya dia agak naik. Ya. Contoh mujawad kan ya, tadi ziharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Temponya dia agak cepat. Tapi kalau mujawad, karena ini dipakai dengan tilawah qori, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mujawad. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mujawad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lebih lambat lagi dia. Ini juga harus yang pertama mempunyai bakat. Bakatnya dari segi suara, tarik suara. Napasnya panjang juga, ya. Memang satu ayat pun harus mengambil napas yang panjang. Maka tempo itu sangat dipergunakan, ya. Nah, itu untuk yang mujawad. Nanti mujawad kita geser ya. Kalau pengen ngaji mujawad, silakan di Al-Qur'an. Setiap Senin dan Kamis itu pagi jam 8 sampai jam setengah 10. Kalau yang mingguan setiap malam Rabu. Cuma sekarang udah mau udah mau puasa ya. Kalau kemarin banyak yang datang. Itu malam Rabu itu kajian mujawad dari pada maghrib sampai jam 8 sebelum LKDKM. Ya. Kalau mau ikut mujawad. Merotal juga sama. Merotal itu Senin sampai Kamis sama jam 8. Seminggu mujawad, seminggu merotal. Seminggu mujawad, seminggu merotal. Bersama para santri ya yang di sana. Biar kita lebih mengetahui cara-caranya. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Apa ada yang mau coba tadi? Tartil. Nanti ya kita pilih ya. Ini nomor 3, at-tadwir. Nah, at-tadwir ini bacaan antara standar. Berarti kan yang tartil ya. Dan cepat. Cepat itu al-hadr. Ya, sedanglah bahasanya ya. Yang dipergunakan khusus untuk orang yang imam sholat wajib yang dijaharkan, yang dikeraskan. Contoh sholat subuh, maghrib, isya. Ya. Kalau tadi kita temponya agak sedikit lambat. Sekarang taikin 1/4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil kan ya? Rotal. Sekarang ditaikin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, agak sedikit naik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak naik. Makanya maknya, bismillahnya, ya, Allahnya itu
agak dipapas sedikit lagi 1/4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kagak kuat di situ boleh. Kalau kuat lanjut. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bareng semuanya. Satu ayat. Temponya agak sedikit naik ya. Jangan samakan dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagam dengan nagom ziharkah lagunya ya. Nagom ziharkah seperti itu. Kalau kita imam, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat ani tahan. Malikin nas. Ilahin nas. Naik. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap ada nun ditasydid maka harus ditahan, Pak. Ya, kita mah kadang kan bacaan mas aja ngegrolong gitu ya. Kayak digrolongin aja kagak ada remnya. Kayak bola kita tendang, Pak. Iya.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Amnya kagak kerasa. Ya, padahal itu hukumnya gunnah. Ya, gunakan peraturannya lebih panjang daripada tabi'i. Cuma di masyarakat, kebiasaan masyarakat itu kadang yang hukum 2 harkat setengah dianggap tidak ada, yang tabi'i lebih daripada 2 harkat. Itu contohnya. Ini kan Anas, Al-Falaq. Ini kan yang biasa kita baca, Pak. Kita tahlilan baca Al-Falaq, Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan akhirnya kan kalau kita tahlilan ya. Min syarri ma khalaq. Karena kita bacanya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin. Karena kita dulu bacanya ngandelin hafalan, bukan karena ngandelin bacaan tajwid. Seringnya, makanya kalau bisa anak-anak kita mengawalinya dengan bacaan dulu, Pak. Kalau udah baca bagus, baru target ke hafalan. Cuma kita penerapan berbeda. Anak targetnya pengen hafal dulu sampai juz 30, tapi ketika anak disodorkan Iqra, ini apa ya? Kagak bisa baca gitu, ya. Saya di UKI itu yang pertama wajib sebelum menghafal Quran itu Iqra 1 sampai 6 harus lancar dulu. Minimal sampai ke 5 dah, ya. Kalau 5 udah lancar baru dia masuk ke tahap tahfiz untuk yang juz 30. Agar nanti ketika menghafalnya enak, bisa pakai lagu, bisa dengan standarisasi gitu kan. Kan kalau kita biasa standar orang baca apa orang mengimam, nagumnya pakai ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ros ya, yang biasa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ros. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, malah sejak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang standarisasi untuk tempo at-tadwir. Kalau nagomnya nagom ros. Kalau tidak bisa pakai ziharka, boleh yang biasa kita pakai itu ros. Ya. Ini agar kita beda aja, Pak. Gitu ya. Maka kita bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya, untuk at-tadwir itu
itu cocoknya untuk menjadi seorang imam, tapi imamnya yang wajib, sholat wajib. Untuk sholat subuh, Aisyah dengan maghrib temponya distabilkan, jangan turun, jangan Bismillahirrahmanirrahim, apalagi temponya kayak mujawad ya. Sebenarnya Pak ya, dari masing-masing 4 kategori ini semuanya bisa dipakai. Kita baca Quran bisa semuanya, cuman kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau kita bersangkutan dengan orang lain, maka kita harus mengetahui mana yang harus pantas, gitu ya. Mana yang pantas nih? Kalau kita jadi imam berarti takbir ya. Acara maulid Isra Mi'raj pakainya qori, pakai at-tadwir, paling pulang-pulang